Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan. Amin. Ayah Bunda sehat-sehat. Terima kasih buat Ayah Bunda yang sudah mendampingi anaknya dari kemarin sampai hari ini dan seterusnya insya Allah. Amin. Baik, untuk lebih berkahnya kegiatan hari ini kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar supaya apa yang kita pelajari hari ini lebih berkah ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oh ya, anak-anakku sudah pada sholat duha semua belum? Ya, semoga sudah. Sudah pada mandi semua belum? Semoga juga sudah ya. Ya, melanjutkan yang kemarin Ustazah ajarkan tentang bunyi dan sumber bunyi. Pastinya kalau ada bunyi dan sumber bunyi, berarti kita mendengar ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang lanjutan dari bunyi dan sumber bunyi. Seperti apakah dia? Ini dia. Nah, kali ini kita belajar tentang pendengaran manusia atau biasa telinga. Semua punya telinga? Ya, apa itu telinga? Nah, ternyata telinga adalah salah satu panca indera yang dimiliki manusia. Nah, itu tadi tentang telinga. Pasti ada fungsinya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai alat pendengar sekaligus sebagai alat keseimbangan. Coba kalau misalnya telinganya kita masuk air pada saat kita mandi, kira-kira enak tidak? Tidak ya, berasa agak aneh ya. Berarti telinga selain berfungsi sebagai alat pendengar, juga sebagai alat keseimbangan. Nah, pendengaran manusia ini ternyata ada juga loh dalam Al-Quran. Nah, contohnya adalah dalam surah Al-Kahfi. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Ini kisah tentang apa? Iya, benar sekali. Ini kisah tentang 7 orang pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kan ada dalam Al-Quran, Masya Allah. Sungguh luar biasa ya. Jadi segala aktivitas kita ini ternyata tidak jauh-jauh. Ternyata semua ada dalam Al-Quran dan hadisnya. Baik, selanjutnya. Apalagi? Ini dia, ternyata ada beberapa telinga dan fungsinya. Ada bagian-bagian telinga, apa saja bagian telinga itu dan apa saja fungsinya. Yuk kita lihat. Nah, ada bagian luar yang biasa kita sebut dengan daun telinga nih. Nah, kita pegang semuanya daun telinga. Apa fungsinya? Ternyata fungsinya adalah untuk menangkap getaran. Getaran yang dihasilkan oleh bunyi atau sumber bunyi yang sudah kita pelajari kemarin. Baik, selanjutnya ada bagian tengahnya. Bagian tengah ini adalah sebagai penghubung antara telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam itu apa sih? Nah, ini lagi bagian telinganya, ada bagian dalam. Fungsinya untuk meneruskan ke otak supaya diterjemahkan. Oh, ini ya yang barusan kita dengar tadi. Oh, ini ya suara azan. Oh, ini ya suara petasan. Oh, ini ya suara peluit dan sebagainya. Itu telah ditangkap oleh telinga bagian dalam. Jadi ada berapa bagian telinga? Ada 3, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Mana ya bagian-bagian telinga? Ini ada bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Ini ada gambar telinga seperti telinga kita. Ini bagian luarnya berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Jadi kalau ada bunyi yang masuk, langsung ditangkap gelombangnya itu oleh telinga kita. Kemudian nanti ada lubang telinga kita kan? Fungsinya itu sebagai jalan masuknya suara ke gendang telinga.
Nah, jalan masuknya ini ada namanya saluran telinga, yang biasa mungkin ini yang kita bersihkan kali ya. Nih, saluran telinga. Kemudian inilah gendang telinga. Dalam sini ada warna putih ini, dia ini adalah selaput yang sangat tipis. Jadi, gendang telinga. Kemudian di atasnya ada 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, ada tulang landasan, dan ada tulang sanggurdi. Di sini ada 3 saluran tengah, kemudian ada yang namanya saluran eustachius. Saluran eustachius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara yang masuk ke dalam telinga. Itu dia tentang bagian-bagian telinga. Selanjutnya, ini tadi ya telinga, bagian-bagian telinga. Dia lagi berputar-putar. Nih, cara kerja telinga ini seperti apa? Jadi misalnya nanti ada suara yang kalian dengar, kemudian suara itu masuk terbawa oleh udara, kemudian masuk ke daun telinga, kemudian nanti diteruskan menuju ke gendang telinga. Nanti gendang telinga itu akan bergetar, kemudian menuju ke ujung saraf. Nah, ujung saraf ini diteruskan oleh tulang-tulang pendengar telinga ke ujung saraf, kemudian dilanjutkan ke otak, sehingga kita bisa merespon, oh ini loh yang kita dengar, karena dari ujung saraf itu disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengarnya. Kemudian selanjutnya, ternyata kita manusia ini punya batasan pendengaran, yaitu sekitar 20-20.000 Hz. Jadi ketika misalnya melebihi dari ini, nah itu bisa dapat menyebabkan kerusakan telinga, atau mungkin yang di bawah dari ini itu kita tidak bisa mendengarkannya. Seperti itu. Kemudian, nah setelah kita tahu tadi ada bagian-bagian telinga, ada fungsinya, kemudian ada cara pemeliharaannya. Bagaimana ya cara memelihara telinga? Yuk kita simak. Nah, yang pertama, kita harus bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan atau air hangat. Tapi air hangatnya jangan banyak-banyak, jangan ditumpah seperti membuat kopi. Jadi cukup dilap-lap saja karena bagian luarnya ya. Kemudian, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam masuk sehingga bisa menumpuk di bagian dalam. Akhirnya nanti pendengaran kita sudah tidak terlalu jelas karena saking banyaknya kotoran yang menumpuk, karena selalu kita korek atau tusuk menggunakan korek telinga, apalagi yang keras ya, bisa menyebabkan gendang telinga rusak. Kemudian jika mendengar bunyi yang terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Demikian bagian-bagian telinga, fungsinya, serta cara memelihara kesehatan telinga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah. Ya, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye-bye. Semoga ketemu besok lagi. Semoga sehat-sehat semua.